Halo, kenalin aku Anggun Destuti yang ini 1224. Nama aku Anggun Tuti. Dengan 12 1224 90023. Di video ini aku mau mengulas praktikum pengolahan sinyal digital, di mana kita akan melakukan penulisan kode program untuk pencuplikan sinyal waktu kontinu dan proses sampling. Yang pertama kita mau praktikum pencuplikan sinyal variasi 1. Nah, nanti ada frekuensinya dan frekuensi samplingnya itu bakal divariasiin. Yang pertama itu kita mengasih frekuensinya itu dengan 1000 Hz, terus frekuensi samplingnya itu dikasih 8000 Hz. Nah, terus kita masukin lagi di sini untuk menghitung periode samplingnya. Untuk menghitung periode samplingnya itu 1 per fs, yaitu 1 per frekuensi sampling. Nah, kemudian kita definisikan lagi variabel ns-nya, kita kasih 512. Nah, variabel ns ini tuh buat mewakili jumlah sampel datanya nanti 512 ya. Jadi sampel datanya itu kita mau kasih 512. Nah, terus kita masukin pada program untuk menghitung vektor waktunya, di mana waktunya itu T sama dengan 0 sampai TS dikali NS minus 1. Nah, di sini tuh kita untuk menghitung vektor waktunya ini, vektor periodenya ini, rentangnya itu dari 0 sampai NS minus 1 ini dikalikan TS. Nah, terus kita tulis lagi kode program. Rumus dari variabel X-nya itu untuk menghasilkan sinyal sinusoid. X sama dengan sin dalam kurung 2 dikali pi dikali f dikali t. Nah, di sini tuh variabel X itu berisikan rumus dimana untuk menghitung sinyal sinusoidal dengan frekuensi dikalikan waktu dikalikan pi dikalikan 2 ya. Nah, terus biar kita muncul grafiknya, kita plotin. Plot dalam kurung X. Nah, udah, kita langsung reseksi. Nah, ini adalah gambaran dari grafik pencuplikan sinyal pada sinyal variasi yang dikasih frekuensinya itu 1000 dan frekuensi samplingnya itu 8000. Gimana kalau kita tulis lagi di mana kita bakalan variasiin? Sebelumnya aku mau copy dulu karena ini programnya sama aja, jadi kita copy aja biar cepet. Sini untuk variasi yang kedua, di sini frekuensinya dikasih 12.000 Hz, terus frekuensi samplingnya kita kasih
frekuensi 4000 Hz. Terus udah kita run section lagi. Nah, di sini output keluaran dari sinyal pencuplikan untuk variasi kedua itu seperti ini ya. Jadi di sini grafiknya itu berbeda karena apa? Karena diberikan frekuensinya meningkat, yaitu dari yang awalnya itu hanya 1000 Hz, di sini frekuensinya diberikan 12.000 Hz, dan juga penurunan dari frekuensi samplingnya. Yang pertama itu dari 8.000 Hz, di sini dikasih 4.000 Hz. Nah, kesimpulannya itu, jadi kalau kita meningkatkan frekuensinya itu akan menghasilkan sinyal dengan frekuensi yang lebih tinggi, sedangkan periodenya itu lebih pendek. Jadi kalau misalnya yang kedua ini kan frekuensinya lebih tinggi, jadi itu periodenya tuh lebih pendek. Nah, kalau misalnya si frekuensi samplingnya ini diturunin, kan tadi diturunin kan dari 8.000 ke 4.000. Nah, kalau diturunan itu tuh sinyalnya itu bakalan seperti ini, berbeda sama yang sebelumnya tuh seperti ini. Jadi menyebabkan perubahan pada grafiknya. Nah, oke. Setelah itu kita bakalan di sini kita copy. Di sini kita bakalan melakukan program pencuplikan sinyal waktu kontinu dengan titik-titik pencuplikan. Jadi nanti grafiknya itu di sini bakalan ada titik-titik pencuplikannya. Nah, oke, langsung aja di sini kita mau kasih variabel n-nya itu n dengan 0,20,01.28. Ini tuh n ini tuh variabel n itu tuh untuk definisiin sebagai vektor yang berisi nilai dari 0 sampai 8, dimana dengan selang 0,01 detik. Kemudian kita definisiin lagi untuk variabel x1, nah itu sama dengan cos dalam kurung 2 dikali pi dalam kurung lagi 2 dikali pi dalam kurung 1/8 dikali n 1/8 kali n minus pi per 2. Nah, untuk variabel x1 itu berisikan fungsi rumus dimana untuk menghitung nilai sinus dengan frekuensinya itu 1/8 Hz. Nah, fase awalnya itu minus pi per 2, dimana disimpan dalam variabel x1. Nah, kemudian kita tulis lagi untuk variabel yang kedua, yaitu x2. X2 itu sama dengan cos dalam kurung 2 dikali pi, kemudian dikalikan lagi 2 dikali pi dikalikan lagi dengan minus 7/8, kemudian ini dikali n
Nah, terus dikali lagi minus pi per 2. Nah, untuk variabel yang kedua ini di mana untuk menghitung nilai sinusnya dengan frekuensinya itu minus 7 per 8. Nah, dengan fase awalnya itu kan ini kan si frekuensinya dikasih minus 7 per 8 Hz. Nah, fase awalnya itu min pi per 2 sama aja sama fase awal yang variabel pertama. Nah, ini untuk rumus sinus yang kedua ini disimpan dalam variabel x2. Nah, terus kita plotin n x1 r. Jadi untuk sinyal aslinya itu kita plotin menjadi untuk variabel x1 itu untuk sinyal aslinya kita nanti gambarin di grafiknya itu dengan tanda merah red. Nah, kemudian di sini kita kasih hold on. Nah, hold on itu tuh maksudnya itu kita biarin mempertahanin plot yang ini sebelumnya untuk kalau kita nambahin plot baru tuh plot sebelumnya itu tuh dipertahanin gitu, nggak hilang gitu atau tidak gabung gitu. Kemudian kita plotin yang untuk sinyal cupliknya, yaitu untuk variabel x2 nya itu berarti dalam kurung n x2 kita kasih tandanya biru ya. Jadi untuk sinyal pencuplikannya untuk variabel keduanya itu kita tandai dengan biru. Kebalik. Jadi kalau variabel x2 itu tuh untuk sinyal cupliknya itu yang ini, yang variabel k1 r1. Nah, terus sinyal aslinya itu yang ini, yang x2 variabel kedua dengan tanda warna biru. Nah, terus kita definisiin lagi variabel n baru. N barunya itu 0, 1, 8. Nah, di sini tuh variabel n barunya itu sebagai vektor yang berisi nilai dari 0 hingga 8 yang selangnya itu selama 1 detik. Nah, terus kita bakalan kasih rumus untuk variabel x. Untuk variabel x itu berisikan rumusnya cosnya 2 dikali pi dikali 2 kali dikali pi dikali di sini dalam kurung lagi 1/8 dikali n minus pi per 2. Jadi di sini untuk variabel yang baru, di mana variabel x itu tuh untuk menghitung nilai sinusnya diberikan frekuensi 1/8 Hz. Nah, fase awalnya tuh sama seperti variabel sebelumnya, yaitu minus pi per 2. Terus kita kasih kode program untuk ngeplotin variabel yang baru ini, n x OB. Nah, itu maksudnya itu untuk plot NXOB itu kita tandain dengan warna biru dan dikasih penanda kotak. Terus kita kasih untuk labelin dari sumbu X-nya itu kita labelin, kita namain butit. Terus kalau untuk sumbu Y-nya itu kita namainnya
amplitude. Terus kita yang terakhir mematiin hold off. Nah ini kenapa kita matiin hold off-nya itu, biarin plot yang selanjutnya itu nggak gabung, nggak ketambahan ke plot sebelumnya ini. Jadi biarin per plotnya itu nggak gabung-gabung gitu, nggak nambah-nambahin. Jadi udah. Nah, seperti ini. Jadi untuk keluaran grafik dari pencuplikan sinyal waktu kontinu di mana diberikan variabel x1 yang segini, x2 yang segini, dan variabel x-nya seperti ini, di mana pada program MATLAB ini tuh untuk simulasiin dua sinyal sinus dengan frekuensi yang beda-beda. Kan yang frekuensi pertama itu 1/8 Hz, yang kedua itu -7/8 Hz. Nah di sini tuh maksud di sini tuh dikasih ininya, titik-titik pencuplikannya. Per periodenya itu dikasih titik-titik pencuplikannya biar jelas dia. Saat amplitudenya 0 dan waktunya itu 0, dia berada di mana? Di sini. F-nya 0, Y-nya 6,1. Terus saat amplitudenya berada di angka 1 dan waktunya di angka 2 detik. Nah, di sini bisa kita lihat. Oke, lanjut. Yang program keempat ini tuh kita mau ngasih proses sampling. Kita ini dulu. Oke dulu. Lanjut ini untuk proses sampling menggunakan periode sampling. Jadi kita mau ngasih kode program proses sampling menggunakan ini tes. Oke, kita definisikan dulu. Untuk variabel A-nya itu sama dengan 10, dimana A ini tuh amplitudenya dikasih 10. Ini kita hapus dulu. Ayam. Nah, terus untuk waktunya, vektor waktunya kita kasih dari 0, 0, 01, 09. Ini untuk variabel T-nya tuh buat vektor waktu di mana 0 sampai 0,9 dengan intervalnya itu maksudnya interval itu jeda per langkahnya itu 0,01 detik. Lanjut kita definisiin variabel F untuk frekuensinya itu dikasih 2 Hz. Terus kita kasih rumus kode program untuk menghitung ini gelombang sinusnya, dimana gelombang sinus pertama itu rumusnya kayak gini: amplitudo dikalikan sin dikali 2 dikali pi dikali p dikali frekuensinya. Nah, ini buat menghasilkan gelombang sinusnya itu hitungnya pakai rumus ini: amplitudo dikali sin dikali 2 dikali pi dikali periodenya dikali frekuensinya. Habis itu kita plotting grafiknya dari T1
pakai penanda merah. Nah, terus di sini kita kasih ini line width. Ini kasih tanda petik. Oke, udah. Di sini tuh untuk menampilkan grafik sinyal sinus yang pertama ini S1 itu. Nah, untuk S1-nya itu dengan tandanya tanda warna merah. Terus lanjut lagi kita kasih grid kotak-kotak. Di grafiknya kita kasih grid. Dah. Terus bentar. Jadi aku lupa kalau line width itu tuh biarin si garis itu ntar tebal. Jadi selain di grafiknya tuh dikasih garis-garis kotak, jadi garisnya itu biarin tebal, biarin jelas. Terus dikasih rumus kode program line width. Nah, udah lanjut. Kita lanjut kasih ke periode samplingnya. Untuk kan kita mau proses sampling pakai periode, jadi kita tulislah ini kode program periode samplingnya. Jadi dikasih periode samplingnya sebanyak 0,1 detik. Nah, ini jangan salah, ini periode sampling. Ini berisik. Sini TS itu periode sampling. Habis itu dikasih lagi frekuensi samplingnya. Karena kalau cuma dikasih periode doang kagak ada frekuensinya mah kagak bisa, itu grafiknya kagak ada ininya, nanti kagak ada label XY-nya nggak seimbang. Terus kasih frekuensi samplingnya itu sebanyak 1/TS Hz. 1/TS. 1/TS Hz. Terus kita definisiin lagi variabel n itu ini. Variabel n itu tuh vektor ininya. Vektornya itu dari 0 terus sini fs min 1 fs min 1 per fs. Nah, jadi vektornya itu dari 0 ini sampai hingga fs min 1 dengan intervalnya itu fs. Jadi per langkahnya itu dikasih jeda ini 1/TS fs ini. Di jeda 1/fs ini. Terus kita kasih rumus untuk ini gelombang sinusoid yang kedua S2. Itu rumusnya itu amplitudenya amplitudo dikali sin
dikali 2 dikali P dikali N dikali frekuensinya. Nah gini, ini udah kan untuk rumus gamma sinus yang kedua untuk periode sampling itu udah ditulis. Habis itu kita tulis rumus STEM. Kode program STEM itu baca apa? Ada yang tahu? STEM N, S2. Nah, kode program STEM itu tuh buat nampilin grafik sinyal sinusnya, biarin si sinyal sinus yang kedua ini tuh visualisasinya itu ada batangnya nanti ya. Terus kita aktifin lagi kotak-kotak untuk grafiknya atau gridnya itu kita aktifin on. Terus selanjutnya kita plotin biar muncul grafiknya. Kita ngeplot, plotin T-nya gamma sinus yang pertama juga, terus dikasih tanda merah, terus kita tebelin. Udah diplot, abis itu kita kasih hold. Tadi fungsi hold di program sebelumnya itu tuh biarin si plot sebelumnya itu tuh nggak gabung, jadi kita nggak kecampur-campur, nggak acak-acak gitu. Kita kasih on. Habis itu kita kasih stem lagi. Untuk ini stem L, S2 sih S2. Terus kasih grid di setiap grafik biar mempercantik kalau ada kotak-kotak itu. Iya, tadi tuh udah bentar karena berisik banget guys, maaf ya, aku lagi pulkam. Oke nih, untuk gambar grafik untuk proses sampling menggunakan periode sampling atau TS-nya seperti ini ya guys. Jadi tadi maksud aku teh dikasih stem untuk ini kan batang-batang gitu kan aku ngomong. Jadi batang-batangnya tuh ini nih, ini batang-batang ini sama titik ini. Terus kata aku teh untuk line width 2 ini tuh untuk ngasihin garis tebal ini loh. Terus untuk tebelin ini loh. Ya kan? Jadi itu tuh untuk ditandanya pakai red merah. Udah semua udah keluar kan gamma sinusnya. Oke, udah. Yang kedua itu buat proses sampling pakai FS atau frekuensi sampling. Nah, ini tuh sebenarnya tuh hanya beda. Kalau tadi kan menggunakan TS periode sampling, kalau ini buat S biarin cepat ya kan. Ini udah berisik banget, di copy aja ya. Jadi A-nya itu di sini kalau frekuensi sampling A-nya 5, amplitude dikasih 5. Terus untuk vektor rentang waktunya bedanya ini dikasih satu aja, 1. Jadi sama ini
Jadi rentang waktu untuk vektor t-nya itu dari 0 sampai 1 dengan itunya apa namanya si intervalnya itu 0,001 detik. Oke, lanjut. Kalau untuk frekuensinya itu dikasih 3 Hz. Nah, terus untuk rumus dari gelombang sinus yang pertama itu sama aja. Jadi amplitudenya dikalikan sama rumus sinus. Terus kita plotinnya sama aja. Sama untuk plotin gelombang sinusnya. Terus kita kasih grid on juga sini. Frekuensi samplingnya itu berarti kita kasih ini fs guys, fs-nya itu 30 Hz. Jadi frekuensi samplingnya di sini kita kasih 30 Hz. Berarti di sini dihapus dihapus. Terus untuk definisi variabel untuk vektor n-nya itu di sini dikasih 0 sampai fs-1 per fs. Ini tuh apa sih ini proses normalisasi atau vektornya, rentang vektornya nanti itu kan. Terus kita kasih untuk rumus fungsi gelombang sinus yang kedua sama aja, jadi di sini amplitude dikali sama rumus sinus. Terus kita kasih stem untuk nampilin batang-batang di grafiknya. Terus tampilin lagi gridnya, kotak-kotaknya. Terus kita plotin lagi untuk gelombang sinusnya. Lanjut kita kasih hold, biarin si plot sebelumnya itu nggak nyampur aduk. Terus kita kasih stem buat si gelombang untuk sinus yang kedua itu tuh dikasih batang-batang juga. Terus si grid on lagi. Oke, udah kita run lagi. Jadi seperti inilah gambaran dari grafik proses sampling menggunakan frekuensi sampling atau fs. Jadi enggak jauh beda sih untuk grafiknya. Nah, kayak gini. Tadi enggak kayak gini, tapi kayak gini. Oh, berarti tadi tuh belum maksimal untuk transaksinya. Jadi sih tadi kan ini, nah ini kan gelombang sinusnya ada 2 ya kan. Ada 2. Yang pertama tuh ini set kontinu kayak gini. Terus untuk gelombang sinus yang kedua set. Oke, udah. Terus kalau yang ini nah ini untuk yang proses sampling fs. Jadi begini, jadi dia gelombang sinusnya itu atas bawah gini, nggak kayak tadi kan ada 2 gelombang sinus nutup gitu. Oke, udah ulas praktikumnya udah sampai situ aja. Kita udah menjalankan berapa 5. Saya akhiri, bye bye. Makasih.